sebenarnya tanah yang bisa kita beli itu permukaannya saja atau sampai dasar bumi? Apakah bisa mengubah HGB menjadi HM? SAM? Karena SAM, karena info dari pegawai ATR BPN, kalau tanahnya dimiliki pemerintah nggak bisa. Gimana tuh? Tak akan Terganti semua kisah yang telah terukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan kami berdua. Saya Semi. Saya Harrison. Kami berdua Samson. Saatnya menjawab suara online. Kita berdoa aja mudah-mudahan pertanyaan Bisa kita jawab? Bisa kita jawab. Kalau nggak bisa jawab, kita jadi PR. Saya punya sejarah buruk tuh. Kenapa? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan begini suka nggak lulus. Ini pertanyaan pertama nih. Tak tek tok tak tek Oke, tok, ya. siap. Christine Nathan bertanya, apakah benar sertifikat elektronik harus diupdate 3 tahun sekali? Karena katanya Sam, di internet itu beredar kabar seperti itu, bener nggak? Kalau elektronik tidak perlu diupdate ya. Wah. Tidak perlu. Jadi kalau sertifikat itu Bang, kita punya datanya di kantor kita, sedangkan masyarakat punya sertifikat. Nah itu kalau pengupdateannya pada saat pemohon melakukan pemeliharaan data, Ya. misalnya sertifikatnya mau dialihkan, dijual belikan, atau mau ditanggungkan, nah itu baru datang ke kantor pertanahan, kita lakukan pencatatan datanya, nanti datanya otomatis terupdate. Jadi isu yang di internet menyatakan bahwa harus diupdate 3 tahun Tidak sekali, benar. tidak benar sama sekali. So, Christine hoax di internet. Tanyakan Hoax. sama Samson. Nomor 2 Sam. Oke. Apa nih? Dari @lebay, pakai underscore Bang. Lebay underscore. Dari IG ini, untuk peralihan dari sertifikat biasa ke sertifikat elektronik, apakah dikenakan biaya? Kalau itu program BPN harusnya 100% free. Cek lapang dan ukur ulang harusnya sepenuhnya ditanggung BPN kan? Tuh. Gimana Bang? Nah, Kebijakannya Bang? ini pertanyaan ini bagus, tapi kita harus tahu dulu ya. Kalau misalnya memang dalam pengecekan itu ada sesuatu yang harus difikskan, Harus ada membuktikan memberikan lapangannya. kepastian pembuktian di lapangan apakah luas, posisi dan sebagainya masih seperti sertifikat yang awal, kan berarti harus ada kegiatan baru, ya. Kegiatan untuk melakukan pengecekan bisa saja dalam bentuk pengukuran ulang. Nah, setiap kegiatan yang berbasis memanfaatkan petugas ukur untuk ke lapangan, pekerjaan-pekerjaan sifatnya lapangan itu menurut ketentuan memang ada PNBP-nya saya, ya kan? Jadi PNBP untuk pengukuran ulang ya, Bang, PNBP ya? untuk pengukuran ulang karena untuk memastikan posisinya. Kecuali memang ketika di dalam keyakinan si pemilik sendiri memang tidak ada perubahan apapun, tidak ada sesuatu yang perlu diyakinkan, masih seperti Maupun itu. perubahan bentuk, perubahan Tidak ada sama luas sekali. gitu ya Bang? Iya, jadi tidak ada kerjaan-kerjaan tambahan yang mengakibatkan adanya PNBP. Oke, nomor 3, saya tanya dulu ya, dari Meike Nur Hayati. Yang nama Meike angkat tangan. Dari Instagram dia bertanya, untuk sertifikat tanah bisa nggak untuk tidak diganti? Maksudnya apa ya Sam? Oh, maksudnya supaya Dari belangku lama ya Bang, yang warna Oke, hijau. tidak diganti karena lebih aman yang berbentuk buku. Ini kata Meike malah. Menurut Meike. Menurut Meike. Mereka nih. Ditambah barcode atau apa gitu. Jangan hanya selembar kertas, seperti tidak ada harganya jika selembar kertas seperti saat ini. Nah, Oke. ini jawabnya gimana nih Pak? Oke Bang, ini Mbak Meike ya, Meike. Mbak Meike Nur Hayati. Tega kamu Meike jadi mikirin tuh sesam tuh. Sebenarnya gini, kita juga tidak seujuk-ujuk mau menggantikan format bentuk belangko sebenarnya Pak. Ya dari analog itu Dari ya. dari yang bentuk biru ya, buku yang biru berwarna ya. hijau Hijau, sorry, menjadi hijau. dengan format yang sekarang yang warnanya Satu agak lembar. coklat, luar satu lembar. Jadi memang tujuan kita adalah kita untuk memutakhirkan terkait data. Kita harus update data, kita memvalidasi di database kita seperti apa kondisi pemegang haknya seperti apa. Dan jangan khawatir kalau untuk masalah keamanan Bang, sertifikat elektronik saat ini itu jauh lebih aman dibandingkan daripada si buku. belangko yang dalam bentuk Ya. belangko sertifikat dalam bentuk buku. Kenapa? Karena memang secara kualitas kertas kita itu kertas kita namakan security paper. Security Jadi paper, ada kertas yang memiliki unsur keamanan, ya. yang kita bisa cek keaslian dan kebenarannya. Betul. Seperti itu. Dan Nah, ini Meike juga nanya nih,
Mbok ya tetap aja buku Barcode. pakai barcode. Kan ada barcode-nya juga kan Ada. masalahnya ya. Jadi di sertifikat elektronik itu di bagian belakangnya ada barcode untuk kita menunjukkan letak bidang tanahnya malah bang. Pakai aplikasi. Pakai aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasinya Sentuh Tanahku. Kalau belum di sini download, nih. download dulu. Download di sini Ya kan? nih ya. Seperti itu. Jadi Langsung ketahuan. kalau masalah keamanan kita jamin yang sertifikat elektronik saat ini yang satu lembar lebih aman dibandingkan sertifikat analog. Yes. Seperti itu. Lebih aman karena apa? Dia bukan hanya di selembar kertas itu yang bisa dilihat datanya pakai aplikasi Sentuh Tanahku, tapi pangkalan datanya memang Betul. sudah menyimpan data-data kita dan itu secara security sistemnya jauh lebih aman dan itu tidak bisa dipalsukan. Dan tidak bisa dirubah juga bang. Tidak ditemukan di jalan-jalan di mana teman-teman suka menemukan belangko-belangko palsu. Ya. Perubahan data hanya bisa dilakukan dengan permohonan oleh pemegang hak. Iya, betul sekali. Sertifikatnya, begitu, Betul. Pak. Pak, kalau lecek hilang, nggak masalah. Nggak masalah. Pangkalan datanya Yang penting ada. data di pangkalan data tetap sama, Pak. Aman. Kemarin ada yang nanya tuh Sam, bisa dilaminating? Bisa. Boleh, asal jangan rusak barcode-nya Ibu, Bapak gitu ya. Oke, Meike. Selanjutnya nih bang dari The Meme Everyday Light ya. The dari IG. Memir Everyday Light. Ya, itulah bang, pokoknya bahasa Inggris saya rada belibet nih bacanya nih. Saya biasanya bahasa apa ya? Dari Instagram meme ya, kita panggil meme ya bang. Meme ini bertanya, sebenarnya tanah yang bisa kita beli itu permukaannya saja atau sampai dasar bumi? Ada rencana nggak untuk ngatur ini? Setahu saya ya teman-teman harus tahu ya. Setahu saya memang kita itu sedang dalam proses untuk mengatur pendaftaran tanah atau pengaturan yang berkaitan dengan atas bumi dan bawah bumi. Betul. Ya, gimana? Masalah. Ada ceritanya nggak? Jadi memang teman-teman kita di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah saat ini sedang menggodok peraturan Raperpres rencananya, Akan Pak. ada perpres ya. Perpres Peraturan Presiden. terkait dengan penetapan hak untuk RAT dan RBT. Jadi Oke. RAT itu ruang atas tanah, Ruang dan atas RBT tanah, itu ruang bawah tanah, Bang. Ruang bawah tanah. Nah, di mana memang nanti kita Ada ancar-ancar nggak? Ya, jadi gini Bang, untuk ruang bawah tanah kita ambil contoh ya Bang. Itu kita nanti mengenal ada kategorinya ada dangkal, ada dalam. Oke. Dangkal itu dia di range 0 sampai 30 meter dari 0 permukaan sampai tanah. 30 meter. Oke. Nah, Ya. lebih dari 30 meter itu dianggap Dalam. Nah, begitu. Oke. Di mana memang nantinya ruang atas bawah tanah ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memanfaatkannya seperti apa? Oh, itu yang ruang dalam. Ruang atas dan ruang bawah. Ruang atas dan ruang bawah. Betul, seperti itu. Oke. Sebenarnya ini juga nanti akan menjawab pertanyaan masalah subway nanti Bang. Kalau MRT kita sudah berjalan, di bawah itu bagaimana pengaturan haknya? Oh ya, jadi bukan saja membangun fasilitas dan lain sebagainya, tapi memastikan ruang-ruang itu Betul. yang memanfaatkan, yang bertanggung jawab siapa gitu ya. Betul, Bang. Kalau sekarang kan, kalau kan memberi hak itu kan ada konsekuensi sosialnya juga ya. Betul. Menjaga Hak segala macam sosial, ya. Nah betul, ini kalau tidak kewajiban. punya pemegang haknya siapa dong? Bingung Betul. kan ya? Oke, memang mudah-mudahan membantu sedikit ya. Kalau nggak datang ke markasnya Sam dan Son, kita bisa Jadi kita lebih perjelas perpanjang. lagi. Kita perdalam. Lalu Malam siapa? Kak, malam Kak, mau tanya untuk pengisian formulir balik nama sertifikat elektronik dari nama A ke B. Nah di pengisian itu kan ada yang pilihannya 1 peralihan hak, 2 perubahan hak. Jawab. Jadi bingung nih Bang ini Bang Apa ya. maksudnya Jadi nih? Mas Suprianto ini bingung nih. Jadi memang kalau di kantor pertanahan kita kenal ada form permohonan ya Bang. Form permohonan. di mana itu satu form bisa dipakai untuk beberapa layanan permohonan. Oh, Jadi itu combo. itu kayak choice Bang. Ya, choice. Kita sediakan ada 8 atau 10 itu. uh. Nah, silakan nanti ditandain yang mana yang mau didaftarkan. Oke, oke, Jadi oke. kalau Mas Suprianto mau memproses untuk balik nama ya hanya dicantum saja yang atau dipilih yang balik namanya saja, Bang. Oke, Seperti oke, itu. oke. Itu sifatnya pilihan. Mas Suprianto itu ya. Jadi kalau nggak lagi diurus ya nggak usah dicentang, Nggak gitu kan ya. usah. Kita ngurus Biasa peralihan sih juga. Peralihan hak ya peralihan aja. Betul, bukan seperti perubahan. itu. Oke. Seperti itu. Ini Sam, siapa lagi Selanjutnya, nih? Bang, Nomor 6 nih. Ada Heri Muhammad. Ini dari TikTok nih, Bang. TikTok. Nah, TikTok. Hai Min. Hai Min Kita juga. bukan Hai Min Min. loh. Hai, Her. Kita Samson nih, Bang. Iya nih. Hai Samson. Samson gitu gitu, harusnya. Hai Min. Saya punya tanah sudah tidak terurus lama. Oke. Dan rencananya saya mau aktifkan lagi sebagai ladang pertanian. Tetapi saya lupa batas tanahnya. Cara tahu batas tanahnya kembali gimana? Heri aja lupa apalagi Samson. Dan saya mau sekarang bikin surat tanah. Surat tanah ini kita artikan sertifikat. Bang. Sertifikat, ya. Gimana Bang? Gini. Kalau batas tanah itu ya harus diketahui oleh yang punya tanah. Betul. Kalau diketahui oleh saya, tanah saya. Nah, Kalau tanah Mas Heri, ya Mas Heri. Tanah Sam, ya Sam kan sendiri nggak yang mungkin tahu. tanah saya Bang tahu. Nggak kan? mungkin, dia harus tahu.
Nah kalau memang lupa, ya coba direkonstruksi dulu ya sendiri ya, keliling dulu. Nah ini hati-hati kalau memang mau bikin surat tanah atau bikin sertifikat, kan memohon atau mendaftar ke kantor. Ada prosesnya untuk ke lapangan, ya. Jadi batas-batas itu akan dipatok. Yang matok itu Mas Heri sendiri, Ya. masyarakat sendiri. BPN tinggal mengikat koordinat yang dipatok itu. Oh batasnya di sini, tunjukin sendiri sama Mas Herinya. Nanti kemudian kalau memang mau diurus batas-batas itu apa namanya Sam? Yang harus ada persetujuan batas-batas itu Kontradiktor delimitasi. Persetujuan batas bidang tanah. Ya artinya batas-batas yang ditunjuk oleh Mas Heri itu Disetujui, diketahui. betul-betul diketahui dan disetujui oleh para pemilik tanah yang berbatasan gitu. Ini oke, selanjutnya Duster. Namanya Duster. Reka aja Bang ya Bang. Duster Reka dari TikTok bertanya, apakah ada sambungannya nih. Apakah memasang patok harus dengan pegawai BPN, Kak? Soalnya ada yang memasang patok hanya pihak rumah dan perangkat desa. Nah, gimana tuh? Kalau memasang patok tadi yang sudah Bang Harikson Ya, jelaskan, sempat jadi bahas ya. Siapa Mas Heri. Kalau pasang patok itu boleh dilakukan oleh si yang punya tanah. Yes. Begitu. Yes. Tetapi pada saat dimohonkan pengukuran ke kantor pertanahan, Di daftar ya ini ya. petugas BPN akan Datang. datang kantor pertanahan yang punya tanah nunjukin patoknya di sini Pak. Sini. Baru selanjutnya petugas BPN mengambil titik koordinatnya Bang. sesuai patok Oke, batasnya. koordinat 4 koordinat nih. 4 koordinat. 4 koordinat. Tergantung bentuk tanahnya Bang. Oh iya bisa Ya, bisa banyak, bisa ya. Nah jadi patok bisa dipasang oleh pemegang tanah, tapi pada saat akan berproses dimohonkan pengukuran, nah ini memang harus titik koordinatnya diambil oleh juru ukur kantor pertanahan atau BPN. Kemudian nanti harus ada dokumen kontradiktor delimitasi di gambar ukurnya Bang, yang harus ditandatangani oleh tetangga tanah yang berbatasan. Batas-batas ya. Seperti itu. Kecuali Persetujuan. bukan karena sedang didaftar ya. Ya. Saya ingin masang patok nih, kan tanah saya kan harus Oh, ada silakan, batasnya kan. itu. Ya sudah saya taruh gitu. Tapi pastikan itu benar. Betul. Jangan sampai ada Jangan konflik. tanah dan tetangganya Sengketa begitu. batas lagi. Oke, Duster Reka, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya Selanjutnya. dari Firza Karunia 91. Hai Firza, ya. Dari YouTube ini Bang. YouTube. Apakah alas hak untuk penerapan tanah bisa menggunakan surat jual beli dari desa, Oke. ataukah harus menggunakan akte jual beli dari Suharso di Pemalang? Oh, ini Firza ini Antara yang menanya saudaranya dengan ini. Suharso striker, Firza Bell. Kita main bola. ya. Gini. Ini aktanya tetap harus pakai akta jual beli ya. Aktanya di PPAT ya. Ya, PPAT. PPAT notaris ya. Jadi aktanya tetap dibuat, tapi surat yang dimiliki oleh Pak Suharso, apa tadi katanya itu? Surat jual beli dari desa. Surat jual beli desa itu jadi dasarnya. Kan bisa jadi kwitansi ya, Ya. surat jual beli yang bawa tangan dari desa dan lain sebagainya, itu menjadi dasar, tapi tetap harus membuat akte jual beli sebelum didaftar. Jadi Ya. nanti pada saat mau disertifikatkan, surat jual beli dari desa dan akte jual beli ini dilampirkan ya Bang ya? Dilampirkan Menjadi bersama warka dengan AJB permohonan. untuk Begitu. menjadi warka permohonan. Untuk didaftarkan bukti peralihannya atau sertifikatnya di BP, kantor pertanahan. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikut. Terima kasih Firsa atau Pak Harsoni. Saya nggak ngerti yang mana sebenarnya. Ada pertanyaan dari Santana N77 dari YouTube bertanya, apakah bisa mengubah HGB menjadi HM? SAM. Karena SAM karena info dari pegawai ATR BPN kalau tanahnya dimiliki pemerintah nggak bisa. Gimana tuh? Oke. Sam, bagaimana maksudnya apa ya? HGB dia punya HGB ya? Mungkin ini Mbak Santana. apa nih? Berapa sis nih? I don't know. Oh. Ini mungkin Santana ini dia punya sertifikat HGB ya Bang? Punya sertifikat HGB, kemudian mau dirubah menjadi SAM nih. Ya. Pertanyaan kita yang pertama, mungkin ini kurang lengkap ya Bang pertanyaannya? Kurang lengkap. Kita belum tahu. Jadi nih. mungkin Ya. kita harus klarifikasi dulu, HGB-nya ini berada di atas tanah pemerintah. Iya. Biasanya itu diberikan HPL atau HPL atau HPK. pakai Atau enggak nih Bang? atau murni HGB. Nah, kalau murni dia HGB, berdirinya tidak di atas hak pengelolaan, Iya, itu bisa ditingkatkan. jadi SHM. Selama penggunaannya memang rumah tinggal. Betul, itu catatan Itu yang juga. penting. Itu yang penting Nah, juga. tetapi kalau ini HGB-nya berada di atas hak pengelolaan yang dimiliki Iya, oleh pemerintah, iya. jadi memang tidak bisa Bang. Betul. Karena betul. kan hak pengelolaannya pemerintah ini dicatat sebagai aset nih. Iya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan, pemanfaatan hak di atas tanah hak pakai itu Harus mendapat persetujuan persetujuan. dari si pemegang Penting. hak pakai atau HPL-nya. Ya. Terima kasih Santana sudah mencerahkan Indonesia hari ini. Habis. Habis. pertanyaannya.
Alhamdulillah lulus kita, minimal dapat seminar. Mudah-mudahan disukai oleh pemirsa jawabannya. Dan saya mohon maaf, kami memang agak lama mengudara lagi karena lagi potong rambut berdua. Agak lama guntingnya nih. Namanya Samson. Coba aja potong rambut Samson. Yang susah ya. Coba. Oke, terima kasih sekali lagi atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah luar biasa kritis, dan kami juga berterima kasih karena bisa share kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia terkait dengan isu-isu pertahanan dan tata ruang. Ada lagunya kita juga tetap nunggu ya Bang. Nunggu. Kita sangat senang banget Sangat karena senang. banyak, berarti kan masyarakat ini pengen tahu lebih jauh bagaimana layanan-layanan Kementerian ATR BPN. Iya. Saya Harrison dan ini Saya Semi. kami Samson tidak akan pernah meninggalkan dan mengabaikan Bapak dan Ibu jika ingin bertanya. Hanya jadwal syutingnya tergantung mereka yang di belakang kamera itu. Ada lagu nih. Yang mana Bang kita menyanyi? Tak akan Terganti semua kisah yang telah terukir. Aduh, ini kurang latihan. Pertanyaannya Bang. Iya bener, kita kebiasaan sih ya. Lebih banyak menghafal ini tapi lagu malah lupa. Oke, Siap. Saya Semi. saya Harrison, kami berdua Samson. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.